apa sih harga yang sepadan kalau alam kita dirusak? Datang melihat dalam kondisi hutan, kalau pulang dalam kondisi hutan lagi, kandungan unsur harinya udah habis di situ. Yang penting tuh pengolahan tanah tuh ya, cuma besar biaya untuk pengolahan tanah tuh kemarin. Yang nonton nanti ada salah satu pengusaha di bidang pertambangan. Nah, jangan tinggalkan jejak yang negatif di suatu wilayah. Aku salah jurusan ya nih, jurusan pertambangan maksudnya. Jadi kita bahas lah nih yang paling sensitifnya. Kira-kira banyak sekali perusahaan tambang nih. Tambang ya, terlalu luas gitu. Orang kan banyak juga gitu kan. Orang banyak cari makan di situ sebenarnya. Yang kita komen adalah tanah setelah digali itu kan ada sistem sewa nih. Jadi tanah itu disewa ke perusahaan tambang. Setelah digali nanti ditimbun kembali, baru dikembalikan ke masyarakat. Katanya bisa nggak ditanam? Nah, maksudnya Nggak bisa. Apa tuh? Kenapa nggak bisa? Karena kandungan unsur harinya udah habis di situ. Dikeruk, diambil. Sedangkan tanah apa nama topsoil ya? topsoil yang di atas, tanah suburnya topsoil. Kalau topsoilnya nggak dibalikkan lagi situ. Kalau misalnya dibalikkan, kemungkinan untuk dibalikkan untuk sebagai pertanian saya hidup. Kalau nggak dibalikkan nggak bisa. Karena kandungannya. Terus kita tahunya topsoil dibalikan tuh gimana? Nah, dalam pertambangan itu kan harusnya kan dia di dalam tambang, misalnya kayak contoh dari tambang yang ada lah di sini kan, mungkin boksit atau batu bara atau apa misalnya. Nah, Batu bara jauh lah, Kita- boksit lah ya. Kita barbar tapi sehat gitu, boksit gitu. Oke, tambang boksit yang ada di Kita nggak nyalain perusahaan nih, kita Ya, enggak. bilang Kita nggak tanahnya sebut kalau perusahaan. digali bisa tumbuh nggak gitu. Nah, jadi harusnya sistem kerja di perusahaan tambang tuh harusnya dia pertama kan gali boksit nih, topsoil, lapisan tanah paling atas tuh digali sekitar berapa puluh senti atau di bawah 1 meter lah, itu tarik, taruh kerok nih, simpan. Nah, barulah ngambil ke subsoil sampai ke tanah tambangnya. Harusnya nanti begitu udah habis, udah diambil semuanya, barulah masukin lagi nih yang kita sisihkan. Harusnya mereka tuh menyediakan tempat sendiri untuk tanaman topsoil itu segala macam. Jadi maksudnya sih setelah ditambang nih, kalau topsoilnya nggak dikembalikan, berarti sama sekali nggak bisa tumbuh tuh. Gulma pun nggak bisa tumbuh. Belum sekali pun rumput itu nggak bisa tumbuh. Nah, Itu butuh berapa tahun tuh baru bisa kembali normal tuh? bisa, sebenarnya bisa. Cuma butuh waktu lama. Berapa tuh? Sebutlah berapa tuh? Nggak bisa kita sebut waktu karena belum ada penelitian untuk menentukan itu. Kalau kita biarkan seperti itu ya, itu tetap nggak bisa. Harus tetap kita olah. Nah, pengolahannya gimana tuh? Ya kasih pupuk organik segala macam, pupuk apa segala macam untuk memancing adanya mikroorganisme dalam tanah itu kembali. Berarti kalau udah digali dan dikasih topsoil lagi, tumbuh lagi nggak? Kalau kita misalnya kita ambil lah pohon mangga lah, kita tanam di situ, topsoil udah dikembalikan gitu kan, tumbuh normal lah dia kira-kira. Normal enggak? Normal. Tapi tumbuh ya. Tumbuh ya normal enggak? Bisa ya tanaman itu jadi kerdil. Karena kekurangan unsur hara tersebut. Bahan-bahan dalam tanah ini kan banyak. Banyak unsur. Mikroba, banyak lah pokoknya. Salah satunya mikroba. Jadi kalau kalian melihat yang ditambang-tambang seperti ini, untuk pertanian kedepannya itu memungkinkan nggak gitu? Menjadi lahan pertanian. Ya, Enggak. karena biasanya kan ada juga tuh selesai, katanya kalau mau selesai tambang ditanamkan sawit nih, jadi sawit, mudah dibuka. Memungkinkan nggak tuh menurut kalian tuh? Enggak. Dalam waktu dekat enggak? 10 tahun? Mungkin masih bisa lah. Tapi nggak mudah juga, namanya gimana ya, kita pengolahan tanah tuh harus ada proses pengolahannya juga pas Sama, penambangan. Itu kan ada katanya tuh tanaman apa namanya itu yang untuk kertas tuh? Kapas, Akasia. Benar, Akasia. itu bisa tumbuh dia benar nggak? akasia nih pohon yang besar tuh ya. Iya. Kayak misalnya yang Ah. hati-hati itu. Ah. Tanaman hutan industri itu. Salah satu. Apakah Dia tetap bisa.
ditanam di situ, katanya kan ada yang bilang oh nanti selesai tambang dikasih apa akasia lah biar dia kembali normal apa gitu. Ya kalau dia ada melakukan pengolahan tanah, Yang penting tuh pengolahan tanah tuh yang cuma besar biaya untuk pengolahan tanah tuh kembali. makanya harus Supaya Jadi, Berarti yang paling penting untuk masyarakat nih setelah tambang itu tanahnya kan disewa dari pengelola untuk tambang dan juga segala macam untuk menuntut, tapi tidak berkontrak juga, tapi kalau untuk menuntut dikembalikan maksudnya diolah lagi biar bisa tanam itu mana mau pakai polybag. olahan semua itu lah. Kalau mau Makanya- langsung olah tanah nggak bisa. makanya untuk yang nonton nanti ada salah satu pengusaha di bidang pertambangan, nah perlu dilakukan tuh pengolahan lahan setelah dilakukannya tambang, reboisasi apa segala macam, tidak biar tidak terjadi dampak negatifnya. Karena yang paling penting sebenarnya itu ketika hutan digali itu pertama kan dulu kan sebelum digali fungsi hutan tuh oksigen, Ya. Apa ini untuk sebagai penahan air, penahan air, ruang hijau, ruang hijau, banyak lah fungsi. flora fauna itu. Setelah selesai ditambang pasti kan fungsi semua itu hilang, Ya. susah juga lah bentuknya. Yang pentingnya sih kalau saya bilang saya enggak masalah sih orang mau nambang atau gimana, yang penting setelah after tambang tadi mungkin Yang dilakukan penghijauan lah, reboisasi, pengolahan lahan itu perlu. perlu ya. Jadi jangan tinggalkan jejak yang negatif di suatu wilayah yang akan berdampak Di luar, seterusnya. di luar sedikit pandangan kalian ada hadirnya tambang ini menguntungkan, merugikan atau gimana nih untuk masyarakat menurut pandangan kalian apa pribadi? Kalau aku 50-50 sih, menguntungkan sama merugikan. Menguntungkan untuk apa? Lowongan pekerjaan. Yang merugikan, nah itu dampak lingkungannya. Kalau tidak dilakukan dengan sesuai prosedur lah. Kalau bro kita satu Tetap 50-50 juga sih. Karena tambang ini pun kayak boksit ini kan dia kan larinya ini kan jadi bahan apa ya boksitnya, aluminium mungkin ya. kita nggak tahu itu bidang pertambangan lah. Pokoknya Jadi itu kita kan- akan fokus ke alam yang dirusak itu aja. Itu pun dibutuhkan dari setiap masyarakat itu pun perlu. Boksit ini pun perlu karena kalau kehabisan sumber daya pun nggak bisa juga. Terus kalau imbas baliknya ya di efek dari itu tadi, after tambang itu tadi. Setelah tambang ya. Jadi kalau menyimpulkan dari kalian dua, pentingnya masyarakat mengingatkan kembali ke perusahaan setelah ditambang, Ya. dilakukan penghijauan kembali, jangan ditinggal langsung. Mungkin untuk masyarakat yang di wilayah sekitar pertambangan tuh yang lahannya disewa tuh gimana, perlu tindak lanjut dari setelah lahan tersebut digali. Itu yang paling penting sebenarnya gitu. Kita sih nggak nolak tambang datang, yang penting Walaupun disewa ataupun dibeli itu perlu dipertanyakan gitu. Karena untuk keberlangsungan hidup. banyak tuh kita, apalagi kita orang sini kan pastinya suatu masyarakat butuh yang namanya hutan lah. Ya. Mau kamu orang kota sekalipun butuh hutan kok. Kan di mana-mana udah banyak terjadi tuh. Yang di suatu daerah tersebut nggak pernah banjir, tiba-tiba banjir kan gitu. Tahun sudah 3 kali dah banjir. Mungkin Apakah kita tambang kita udah juga tahu ya, tapi rasanya setelah ada tambang banjir udah 3 kali gitu kan. kata orang faktor iklim. Cuman dari faktor iklim itu kan banyak lagi. Ya, kita kan Salah satunya kalau di bidang itu kita perlu ahli-ahli di bidang pertambangan lah, atau ya di bidang geografi lah untuk kan geografi, Pengaruh ya sebenarnya. suatu iklim lah dia belajarnya. tapi kalau ada nggak sih Oh, Agroklimatologi. Agroklimatologi. Namanya udah bertahun-tahun kan jadi harap maklum Udah lupa lah. bukan kalau misalnya apa tadi Agroklimatologi. Agroklimat. agro Klimatologi.
klimatologi. Klimat ya. Klimatologi. Klimatologi. Klimat ya. Suatu yang pelajarannya itu berisi tentang iklim ya. Salah satunya iklim, curah hujan. Pengaruh iklim kepada pertanian kah atau bencana alam kah atau gimana tuh? Pengaruh iklim kepada pertaniannya kah? Kalau agronya sih ya Ke pertaniannya. karena ada agro. Tapi tidak dibahas tentang bencananya gitu kan? Belum ada kan? Baiklah kalau bahasanya kalau ke bencana. Tapi kalau saya sih fair-fairnya lah ya. Kehadiran perusahaan tambang belum mampu memberikan efek positif yang lebih gitu ya. Karena menurut pandangan saya, kalau sekedar hanya jalan dan uang-uang, misalnya kita uang dibagikan ke masyarakat, jual tanah segala macam, rasanya Nggak fair. nggak fair lah. Alam kita lebih berharga daripada itu tuh gitu lah. Nenek moyang kita udah hidup di alam, bergantungan hidup di alam, semuanya serba bernapas pun pakai alam gitu kan, dan dihargai dengan nilai yang setahun habis. Kalau saya sih fair-fair aja sih, asalkan dia melakukannya sesuai dengan itu prosedur aja. Ketika tambang tersebut masuk, udah digali, udah diapa semua, udah diambil semua, ya balikan lagi. Kalau saya sih, pandangan saya kalau mau fair gitu ya, kalau dia kan idealis nih, kita bicara idealisme gitu kan, bukan soal keuntungan apa. Kalau mau fair itu, keuntungan perusahaan per tahun per apa lagi itu kita hitung bagi 50% ke masyarakat, 50% ke perusahaan. Kalau berani gitu Pak, bukan soal tenaga kerja lagi. Kalau kita bicara tenaga kerja satu perusahaan tambang ini, di era semakin modern digitalisasi ini kan semua tenaga kerja kan bisa diganti pakai mesin. Ya, robot lah. Hanya kerja kasar dia yang tinggalkan ke manusia gitu kan. Seberapa banyak sih yang mampu diserap? Contohnya kita juga masih nganggur gitu kan. Robot anjing. Robot juga ya? Iya. Sekarang aku jadi robot. bangsa. Udah pakai robot gitu. Pengoperasiannya melalui itu kok. Yang dulu yang misalnya mampu melibatkan 2 orang, akhirnya dengan teknologi jadi 1 orang gitu. Itu Salah udah satunya robot. society 4.0 itu udah mulai ke sana gitu Pak. Stok robot baru tahu nukang anjir. Bukan. Iya, baru tahu nukang, aku tahunya itu. Nah, ini robot ini bukan sekedar misalnya kita nengok robot yang macam di TV-TV tuh. Anjir, robot seperti apa? Robot sistem itu robot. Sistem. Ya itu robot juga, maksudnya kategori robot itu kayak misalnya akuntan, seorang akuntan gitu ya, digantikan ke robot. Robot itu artinya itu dia bisa bekerja sendiri nih. Iya. Bekerja dengan sistem. Gitu loh, itu masuk robot. Oke. Aku salah jurusan kayaknya nih. Jurusan pertambangan aku nih. Oke, Enggak. Dengan bervariasi jurusan kita tuh menciptakan banyak pola dan pikiran kita yang berbeda-beda. Jadi pandangan kita tuh Betul. semakin banyak cara pandang tuh semakin bagus gitu Pak. Jadi kita bisa saling bertukar pikiran. Ya, kalau satu daerah tuh orangnya ekonomi semua hancur daerah tuh. Nggak ada yang kritik tuh ya, asal untung oke gitu kan. Makanya ada orang pertanian, pertambangan, sosial. Ada orang hukumnya kan. Itu dia tadi. Tapi itu tadi kritik saya untuk orang tambang itu nggak adil rasanya. Kalau memang alam itu dirusak, bukan dilarang, tapi keuntungannya ke masyarakat lah. Setiap desa yang tidak lolosnya dari rumah sakitnya, sekolahnya, dengan hadirnya perusahaan tambang. Kira-kira ya seperti itu menurut aku. Jadi jangan sekedar datang habis pulang. Gitu, Pak. Kalau Apa? mau Kalau manis sepah dibuang. SMP. Oh. Walaupun alasannya buka tenaga kerja untuk lowongan tenaga kerja, bisa enggak perusahaan datang, tambang dia datang nih, setelah dia datang ke dia bangun 5 perusahaan lagi untuk masyarakat. Itu murni keuntungan, itu dia bangun 5 perusahaan lain, misalnya pengolahan rotan kah, pengolahan apa kah untuk masyarakat di tempat itu kan. Jadi ada pabrik-pabrik lain, 5 pabrik beda jenis, bukan tambang nih. Jadi memberikan lapangan pekerjaan yang benar-benar ada gitu untuk masyarakat, gitu kan lebih menguntungkan ya. Untung loh masyarakat, setelah mereka pergi pun mereka udah dapat perusahaan itu gitu kan. Yang aku sih Kalau bilangnya datang untuk tenaga kerja, jangan. Kebanyakan perusahaan kan ada basi sekarang nih, datang kami nambang nih biar ada lapangan pekerjaan, tapi situ-situ ya masuk pun pakai orang dalam ujungnya. yang kalau saya pribadi sih yang terpenting itu datang melihat dalam kondisi hutan, kalau pulang dalam kondisi hutan lagi, maksudnya di revitalisasi gitu.
dilakukan penghijauan itu. Itu ya itu. Jangan ditinggalkan bekas yang jadi bencana untuk selanjutnya. Ini kita nih dalam ancang-ancang mungkin lah ya 20 tahun ke depan pun akan mendapatkan efek negatif lah. Mungkin bisa jadi di salah satu kota yang akan tenggelam, bisa juga. Bisa jadi, itu sangat-sangat mungkin tuh terjadi karena gunung-gunung udah. Tapi yang lebih penting bagi saya adalah bagaimana menutupinya. Kalau memang datang untuk membawa katanya peluang pekerjaan bagi orang, ya bisa dong. Lu untung 1 miliar misalnya 200 juta kasih orang kampung di situ, bikin Kita bangun apa fasilitas kesehatan atau boleh sekolah boleh atau enggak bikin perusahaan satu lagi yang enggak ada hubungan sama tambang, jadi masyarakat di situ bisa kerja di situ gitu. Kalau itu dilakukan tuh bayangin satu desa di Tijak ada 5 perusahaan, mungkin ada 10 perusahaan sampai 30 perusahaan atau sekitar 70% itu pebisnis. Yakin aku maju jadi kota industri lah. ya pasti, karena faktornya apa, sekarang perusahaan datang, kita nggak bisa ngelarang tenaga kerja luar datang lagi, buka lapangan pekerjaan tapi tenaga luar juga masuk gitu kan, karena nggak mungkin kita pakai tenaga lokal semua. Siapa yang ahli nambang kan gitu. Jadi pasti tenaga lokal bertambah minimal 30%, ada yang 50% gitu kan. Kita kerja kasar untuk kita gitu kan. Yang dari pekerja lokal nih mungkin setelah dia masuk di bagian perusahaan gitu, mungkin disekolahkan lagi kan gitu. Banyak tuh kemungkinan bisa terjadi tuh. Misalnya gini, apa sih harga yang sepadan kalau alam kita dirusak? Kita bukan bicara saya punya tanah kok serah saya lah. Kalau kita bicara Tuhan yang punya semua gitu kan. Tapi ada harganya nih, alam dirusak tapi efek yang kita dapat ini lebih berharga dari itu gitu ya. Jangan nanti perusahaan sudah pergi baru mereka teriak, jangan. Ya kayak gitu kan. Oke, segitulah yang kami bahas tentang tambang tadi dari sudut pandang. Kalau saya sih ambillah sudut pandangnya manajemen ekonomi. Kalau mereka dua sudut pandang pertanian. Mungkin penghijauan itu perlu. Oke, jadi dari sekian banyak pembahasan tadi ada yang mau disampaikan, disimpulkan atau bagaimana? Jadi Randy lah. Oh, saya nggak banyak lah. Untuk yang ada di atas mohon diperhatikan lagi untuk setiap perusahaan yang join apa sih namanya itu MOU, perjanjian dari perusahaan dengan Pemda atau apa, mungkin bisa diperbaiki lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Berapa? Dari awal tadi ya, murah. Dari awal. Ya, disimpulkan lah kira-kira dalam satu paragraf atau apalah gitu. Poin yang ingin kau sampaikan lah. Ya mungkin harus profesional lah. Apa tuh? Profesional apa tuh? Ya dalam melakukan suatu pekerjaan lah. Entah itu perusahaannya harus profesional kah? Profesional atau proporsional? Profesional ya. Jadi sesuai prosedur segala macam itu ya. Yang masyarakatnya tersebut yang lahannya kena tambang harus profesional juga, harus pandai, maksudnya harus ada feedback lagi selain uang, selain apa gitu. Kalau saya sih saya simpulkan begini, untuk petani sawit lah, dari awal kita bahas gitu kan, petani sawit yang saya harapkan adalah jangan lagi percaya tentang katanya misal seperti tadi pakai garam dan segala macam gitu kan, katanya gini bagus loh, kita ikuti dengan kita tidak protes nih, kita tidak mau cari tahu secara gamblang nih, kita ikuti. Oh katanya kalau gini, katanya yang katanya itu sekarang nih anak-anak kita udah banyak loh yang ahli pertanian gitu. Bertanya itu kan gratis. Kita cari tahu atau kita ke lab apa segala macam loh. Hasil sawit udah berjutaan gitu kan, udah bisa nih melangkah yang pemikiran yang oke lagi. Ke lab tuh nggak besar untuk analisa. Nah, jadi jangan lagi lah bertani dengan yang pakai katanya. Ya. Itu aja sih tips saya. Yang selanjutnya untuk nambang ya tadi, bayarlah alam yang dirusak dengan harga yang sesuai, karena yang kita pertaruhkan ini masa depan, bukan masa sekarang. Kalau masa sekarang sih enak-enak aja gitu loh, sama seperti orang jual perhiasan, hari ini enak, besok habis.
Mungkin segitu lagi saja dari kami. Kita sebut podcast ini Bedabol lah ya. Dari Bedabol sama saya Marcos. Saya Randy. Saya Rama Lubis. Sekian.